Shalom. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingat seorang pengkhotbah terkenal mengatakan, Billy Graham, mungkin pendeta-pendeta mahasiswa yang sedang mengambil homiletik pasti diajarkan. Dia katakan demikian, berhentilah selagi orang masih ingin rindu mendengarkan. Kadang-kadang pengkhotbah itu sampai habis slide baru berhenti. Dan itu katanya metode Yesus. Itu sebabnya kemana Yesus pergi selalu orang rindu untuk mendengarkan. Saya pun ingin sekali dirindukan. Itu sebabnya saya akan berhenti kalau Anda sudah bosan. Yang paling saya khawatirkan adalah anak-anak kami boys. Kenapa saya katakan saya lebih senang berkhotbah demikian? Karena Anda tidak akan pernah melihat nanti ada yang lalu-lalang di sebelah sana keluar masuk, ada yang keluar. Mungkin satu semester ini itu saja 6 orang. Setelah dia pergi, dia akan pulang lagi. Lalu ada sekitar 11 orang kalau mau khotbah baru datang. Orang yang sama juga. Pernah saya ikuti. Rupanya dia lebih tertarik di grup di terminal. Sedih sekali rasanya. Lalu orang-orang yang datang itu pun yang terlambat, lihat nanti pada waktu pertengahan saya khotbah pasti ada baru datang. Mungkin juga mereka lagi sibuk pelayanan di grup di terminal sehingga terlambat masuk gereja. Itu sebabnya di weekend itu tidak akan pernah Anda temukan seperti itu. Hening, enak rasanya, dan kita yang berkhotbah di depan ini tidak risau. Tidak ada keributan. Harapan saya pun itu terjadi. Mudah-mudahan tidak ada keributan di antara kita. Baik, saudaraku yang diberkati Tuhan, coba saudara perhatikan foto yang ada di depan ini. Saya yakin semua sudah tahu, kecuali sejak lahir tidak pernah nonton televisi. Tapi saya yakin setidaknya layar tancap pernah nonton. Sehingga beliau ini pasti kenal. Ini adalah salah seorang yang paling kaya di Hong Kong. Tapi latar belakangnya adalah orang ini adalah orang yang miskin. Bayangkan, orang yang sangat sederhana. Sejak umur 15 tahun, dia sudah bekerja untuk membantu pengobatan orang tuanya. 15 tahun. Dia harus susah payah mencari nafkah untuk keluarganya untuk mengobati ayahnya. Satu ketika, dia mendapatkan pekerjaan menjadi seorang bellboy di sebuah hotel. Saudara tahu apa pekerjaannya? Dan sudah ada peraturan di tempat itu, tips yang dikasih oleh pengunjung hotel tidak boleh diterima. Pada waktu dia baru bekerja, ada seseorang yang berhati sebenarnya memberikan tips bagi dia. Dan dilihat yang punya hotel. Lalu dipanggil langsung dipecat. Sedih sekali. Kemudian ketika dipecat, dia berjalan-jalan dan melihat satu dealer mobil, showroom mobil, dan melihat satu mobil yang sungguh sangat bagus, mobil Rolls Royce. Dia mendatanginya dan membayangkan suatu hari kelak, bisa tidak saya memiliki mobil seperti ini? Membayangkan dia masuk ke dalam, dia yang membawa di mobil. Yang punya dealer katakan, ngapain masuk di situ? Keluar. Orang seperti kamu tidak akan mungkin memiliki mobil seperti ini. Bayangkan sesuatu. Akhirnya dia pergi. Di dalam benaknya terus-menerus adalah bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa saya akan memiliki mobil seperti itu.
diterima di TVB untuk berperan sebagai artis. Sejak saat itu filmnya begitu digemari orang, namanya begitu hebat, di mana-mana dia dikenal, sampai-sampai kita tahu Hollywood pun dia sudah berapa kali ikut mengambil bagian di dalamnya. Saudara yang kasih Tuhan, film yang dibintangi sukses begitu luar biasa. Namanya adalah Chow Yun-fat. Sekarang ini tidak ada mobil yang tidak dia miliki. Tidak ada kemewahan yang tidak dia punya. Semua sudah dia dapatkan. Dan ambisi membeli mobil-mobil yang keren yang mahal sekarang ini hanyalah menunjukkan dan membuktikan pada bos dealer itu bahwa dia bisa memiliki mobil Rolls itu. Dia katakan, dulu saya rendah diri. Sekarang saya bisa katakan kemewahan apa yang orang lain miliki, saya pun miliki, katanya. Intinya sesuatu yang kasih Tuhan. Perlakuan orang lain yang menyakitkan hati kita. Apakah itu hinaan? Apakah itu ejekan? Perbuatan yang tidak menyenangkan? Jangan pernah dijadikan alasan untuk benci, jangan menjadi alasan untuk dendam, tapi motivasi untuk meraih kesuksesan. Dia tidak dendam kepada orang itu, tapi itu menjadi motivasi untuk membuat dia sukses. Pembahasan kita pada saat ini adalah dendam. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang memiliki dendam. Apa itu dendam? Dendam adalah keinginan keras untuk membalas kejahatan. Keinginan keras untuk membalas ejekan, hinaan seseorang. Orang sering menyebutnya dengan dendam kesumat. Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa dendam adalah rasa marah yang tidak terlampiaskan atau tersalurkan, sehingga di dalam hati menjadi sifat buruk yang selalu berkeinginan membalas perbuatan orang itu. Saya tidak tahu apakah di antara kita saat ini ada yang memiliki perasaan dendam kepada orang lain, kepada tetangga, siapapun itu. Dan keinginannya adalah untuk membalas. Saya tidak tahu. Para mahasiswa yang sudah memiliki Facebook pasti pernah dengar berita ini. Bulan yang lalu satu berita yang sangat mengharukan. Dan saudara pasti sebahagian besar melihat, mendengar, membaca tentang pembunuhan seorang kepala sekolah SMA Advent Kelawat Manado yang bernama Bapak Esron Santino, umur 65 tahun. Pada tanggal 22 Oktober jam 3.20, sebenarnya dia berpamitan kepada keluarganya di rumah hanya untuk memotong rambut. Lalu dia bawa mobilnya. Dia tidak sadari sudah ada yang mengikutinya. Dan pada waktu di tengah jalan di tempat yang sudah sepi, mobilnya ini di-stopkan secara paksa dan dikeluarkan dari mobil itu. Lalu dibawa ke pantai. Mobilnya ditinggalkan begitu saja, saudara. Setelah sampai di pantai, ia dipukul.
Coba bayangkan saudara yang bersentuhan. Jika itu adalah ayah Anda, bagi ibu-ibu, jika itu adalah suami Anda sudah tunggu-tunggu suami Anda, bapak Anda untuk pulang ke rumah tapi tidak pulang-pulang. Sampai akhirnya dibuat orang hilang untuk memberitahukan bahwa kami sangat mengasihinya sekarang. Tempatkan diri Anda seperti itu. Dendam itu tidak pernah menguntungkan. Dendam itu selalu merugikan. Sesudah kuliah kita pun ada kisah tentang kebencian dan dendam. Itu boleh kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Saya anjurkan supaya lebih enak membacanya, saudara boleh baca di rumah. Malam ini boleh baca setelah pulang dari sini. Saya hanya ceritakan sedikit saja. Judulnya adalah Saul benci kepada Daud. Di ayat ini, tokoh yang paling menonjol adalah Saul dengan Daud. Yang mana adalah Saul sebagai seorang raja dan Daud adalah seorang prajurit biasa. Saul adalah seorang atasan dan Daud adalah bawahan. Itu sebabnya buat Saul, apa yang dia minta, apa yang dia katakan, apa yang dia inginkan pasti terlaksana. Raja, penguasa, perkataannya adalah hukum. Buat Daud bukan seperti itu. Tapi kalau kita baca di dalam pasal itu, Saul dengan Daud sangat bertolak belakang sifat. Daud sangat dicintai rakyat. Ayat 6 sampai 9. Satu ketika Daud pulang dari peperangan membawa kemenangan setelah mengalahkan orang-orang Filistin. Bahkan kita tahu pendekar Filistin yang disebut Goliat, dia kalah. Dia dalam ayat itu dikatakan apapun yang dilakukan Daud semuanya selalu berhasil. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya. Oleh karena keberhasilannya ini, dia sangat dicintai oleh orang-orang Israel. Sehingga pada waktu pulang mereka dari peperangan, dia katakan perempuan-perempuan dari segala kota Israel keluar dari rumah masing-masing. Gadis-gadis, ibu-ibu semua keluar untuk menyambut Daud bersama rombongannya. Mereka menari-nari, mereka bersukaria, mereka bernyanyi sambil mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, dan jabatan raja akan jatuh kepada Daud. Itulah yang diucapkan oleh perempuan-perempuan pada waktu itu apa? Menyambut Raja Daud, saya Daud. Kenapa hanya perempuan? Karena pada zaman dahulu, jika ada peperangan, semua laki-laki diwajibkan harus ikut berperang. Hanya beberapa orang yang tinggal di istana. Itu sebabnya ketika mereka pulang, mungkin adalah itu sebagai istri, adalah itu sebagai anak boruna, menyambut orang tuanya oleh karena kemenangan itu. Dan mengucapkan sambil menari-nari, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud terlaksa-laksa dan jabatan raja akan jatuh kepada Daud. Kalau saya sebagai Saul, memang saya marah, saya jengkel, saya jadi raja. Daud yang apa? Yang dilulukan. Dan itu terjadi. Sejak saat itu, Saul sangat benci kepada Daud. Saul dendam kepada Daud. Dan ingat saudara yang Tuhan, ketika dendam itu kita pelihara dalam hidup
Lalu dia cari lagi jalan yang lain. Di ayat 13 mengatakan, Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan. Kenapa Daud ini diangkat menjadi kepala pasukan? Karena ketika nanti berperang, Daud ini akan di paling depan. Dan pada waktu dia paling depan berperang, maka dia akan menjadi orang yang pertama mati. Tapi apakah kematian yang diterima Daud? Alkitab katakan tidak. Peperangan itu tetap dia peroleh dengan keberhasilan. Apakah hanya itu rencana kejamnya Saul terhadap Daud? Tidak juga. Dia buat lagi rencana yang lain. Dia tawarkan anaknya perempuan menjadi istri Daud. Dengan harapan ketika Daud ini mati, orang tidak akan berpikir mana mungkin Saul yang membunuh Daud. Itu kan menantunya. Saudara, kejam sekali Saul. Seandainya Daud mati kan kasihan anaknya. Tapi rencana itu dibuat bagaimana supaya dendam saya terbalaskan. Hati-hati yang punya dendam. Hati-hati. Tetapi di ayat 30 mengatakan begini. Apabila raja-raja orang Filistin berperang, setiap kali mereka maju berperang, Daud selalu berhasil dibandingkan pegawai-pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengundang kita pada malam hari ini membayangkan dan memikirkan. Ada tidak di antara kita yang sangat membenci orang lain saat ini? Lingkungan kita, satu kamar kita, saudara kita, satu
tinggalkan niat jahat dan dendam. Yang kedua, mengapa dendam harus ditinggalkan? Kita harus tinggalkan kebencian dan dendam dari dalam hidup kita, karena hal itu akan membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Tidak ada orang yang tiba-tiba jahat, tetapi sudah ada direncanakan dari awal. Tinggalkan. Mengapa kita harus meninggalkan dendam? Kita harus tinggalkan kebencian dan dendam dari dalam hidup kita, karena hal itu akan membuat pelayanan dan persembahan kita tidak berarti. Gak ada gunanya kita berdoa, gak ada gunanya kita worship. Doamu, doa saya akan menjadi kekejian bagi Tuhan kalau ada rasa dendam. Kita harus tinggalkan kebencian dan dendam dari dalam hidup kita supaya kita menerima pengampunan dari Allah. Bagaimana Tuhan mau mengampuni kita sedangkan kita tidak mau mengampuni orang? Kita harus tinggalkan kebencian dan dendam dari dalam hidup kita supaya kita menerima berkat Tuhan. Kebahagiaan itu tidak akan kita peroleh kalau kita tidak memaafkan orang. Kenapa kita harus meninggalkan dendam? Karena satu-satunya tujuan kita ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.